Halo guys, balik lagi ke channel ini dan hari ini secara spesifik gue mau ngomongin apa yang akan kira-kira terjadi di NFP hari Jumat besok. Hari ini adalah tanggal 30 Agustus saat gue ngerekam ini. Kamis tanggal 31 Agustus, hari terakhir di bulan Agustus. Kemudian di hari Jumat itu kita akan memulai perjalanan di bulan September dimulai dengan NFP. Dan kalau misalnya kita perhatiin di sini sebenarnya ini yang terjadi di bulan Agustus ya. Ini adalah candle monthly. Dan kita bisa ngelihat di sini bagaimana Juli yang ditutup di atas sini, kemudian Agustus yang dibuka di atas sini, sedangkan opennya Juli itu di bawah. Sebenarnya Agustus itu hukum jikanya adalah up. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah nonton video gua yang part 1 yang mengenai hukum jika dan juga hukum keseimbangan, di sini kita bisa ngelihat bahwa harusnya gold itu ke atas. Tapi kenapa gold ke bawah? Itu karena tugas quarternya yang sebenarnya ada di bawah gitu. Yang kita aiming ke di sini adalah tugas kira-kira target 1830 gitu ya, yang paling dekat itu segini adalah tugas target quarter yang mau kita capai. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa Agustus itu terjadi anomali down gitu, yang dimana break low before dari bulan Agustus itu yang di break guys. Ini tahun di break ya. Tapi di sini sejak minggu ini sebenarnya kita perhatikan minggu ini sendiri gitu ya, 2 minggu ini adalah minggu 21 Agustus, kemudian ini minggu 28 Agustus, ini kita ngelihat ini adalah strong up. Sebenarnya kalau misalnya gua mau kasih unjuk ke kalian, ini bukan berarti bahwa gold ini akan lanjut naik ke atas. Ini adalah bentuk dari pullback hukum keseimbangan yang terjadi. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, ya secara 3 minggu berturut-turut gold itu turun strong candle ke bawah. Karena apa? Mengejar target untuk break low before-nya di Juli. Tapi setelah tugasnya selesai, anomali down-nya terjadi, ini saatnya gold juga untuk melanjutkan kembali menutup ketidakseimbangan yang terjadi di sebelumnya. Makanya kita bisa ngelihat di sini gold naik secara impulsif untuk apa? Ngisi keseimbangan gitu. Jadi kalau misalnya diperhatikan sebenarnya gold ini juga lagi udah mendekati area pivot monthly ya. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau coba tarik Fibonacci, kalau misalnya ada dari kalian yang suka menggunakan Fibonacci, kalau gue tarik dari sini ke sini gitu. Ini 1935, sebenarnya di beberapa live gue sebutin 1935 itu area yang bisa kita perhatikan bahwa gold udah kembali masuk ke area keseimbangannya 50% ya kan, dari atas low di sini sampai ke sini. Kemudian kalau misalnya kita lihat, menurut gua batas kenaikan paling tinggi itu ada di 1956. Itu udah maksimum banget gitu. Atau mungkin karena kita ngelihat hari Rabu ini dia udah mencapai 1947 ya, ini Fibo 618 juga 1947. Bisa jadi ini juga menjadi area tertinggi dari minggu ini, di mana probably gue pengen lihat besok adanya terjadi pembalikan arah. Dengan apa? Yang kalau misalnya kita ngelihat hukum jikanya up, maka akan terjadi anomali down. Sehingga nanti saat NFP kita bisa lanjut gitu. Harganya untuk mungkin ke bawah gitu. Tapi kenapa bisa ke bawah? Ini yang mau gue tunjukkan kalian juga, bahwa kalau misalnya kita ngelihat di sini ya, di sini kita ngelihat bahwa ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi sama gold ketika dia turun, dia tidak akan selamanya turun. Dia pasti akan kembali naik lagi. Dan ketika gold itu naik, maka akan kembali turun lagi untuk menyeimbangkan, gitu ya. Dan di sini kita ngelihat bahwa sepanjang minggu ini, ya kan, benar-benar gold dipush untuk mengerjakan tugas weekly yang sebenarnya udah tercapai di hari Selasa kemarin, nggak salah apa hari Senin kemarin, gue juga lupa. Senin Selasa cepat banget, tugas weekly-nya udah dijebol, HB weekly-nya dijebol. Kemudian sekarang strong up gitu ya. Nah sekarang posisinya dengan posisi dia masih ada full candle begini dan ini belum balik lagi ke bawah. Nah berarti kan pasti nanti akan ada keseimbangan ya. Nah kita turun ke di sini, gue ngelihat dari sisi daily-nya sendiri ini. Ini hari ini kita udah mengejar di area, sebenarnya ini udah di area R1 daily-nya. Kemudian tadi pagi juga gue dan share di Instagram bahwa 1946 itu area buy side liquidity yang mungkin diambil gitu kan ya.
Dan terjadi benar cuma di sweep aja. Sekarang harga udah di 1943 saat gue nge-record ini. Udah mulai balik. Di sini kita ngelihat adanya udah mulai pullback ya kan. Seperti yang tadi udah gue bilang bahwa paling jauh menurut gue kenaikan gold tuh mungkin di sekitar area 58. Itu udah angka yang maksimum karena udah masuk ke area optimal trade entry. Kalau misalnya teman-teman ada yang ikutin PKICT. Dan kalau kita ngelihat lagi ya secara range. Gue mau buka range di mana kita bisa ngelihat di sini. Oke, kita perhatikan range-nya. Ini adalah range dari bulan Agustus. Oke, di 65. Kemudian di low-nya dia ada di 85. Berarti sekitar 800 pip range gold di bulan Agustus. Jadi kalau misalnya gue mau tarik ya, ini kan begini. Gue tarik dengan kita ngejar target S1 quarter, di mana kita tahu bahwa saat ini gold lagi mengerjakan target quarter yang ada di sekitar S1-nya di 1830. Itu kira-kira menurut gue yang akan dilakukan di bulan September, itu melanjutkan penurunannya ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya gue taruh ini di 1830, maka kira-kira dengan range yang kita perkirakan bisa sama seperti di Agustus, maka target penurunan itu bisa sampai di angka 1910. Itu untuk memulai bulan Agustus. Gitu. Jadi ini dalam case yang kita ngomongnya ideal dengan merefer data yang ada di Agustus gitu ya. Itu kira-kira apa yang menurut gue bisa terjadi. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari timing juga bahwa hari Rabu ini kita udah di posisinya, kita hari Rabu ada posisinya di, ini gue matiin dulu biar nggak pusing ya. Oke, sekarang kita udah di R2-nya weekly, tapi kalau misalnya kita lihat scroll, ini area pivot weekly ini masih fresh banget. Dan dengan progres kenaikan gold yang sangat impulsif, kita menyisakan banyak fair value gap di bawah. Jadi kalau misalnya gue perhatikan, bukan tidak mungkin kalau misalnya bisa break ke di bawah 34, kemudian dia akan retest, kemudian lanjut ke bawah lagi, dan ngejar salah satu liquidity yang di bawah-bawahnya lagi ya. Dan gue akan sangat favor untuk bisa ngelihat gold balik ke area pivot weekly-nya, yang dimana itu ada target sekitar 400 pip. Jadi kalau misalnya kita ngelihat bahwa Rabu ini udah sikat atas bawah, probably hari ini di atas sikat di atasnya, kemudian Kamis biasanya adalah pergerakan satu arah. Dan kalau misalnya memang besok bergerak satu arah ke bawah, berarti akan nyicil untuk HSH weekly-nya. Dan nanti akan balik lagi di boost di final di NFP di hari Jumat ke area bawah di sini kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya open weekly kita itu ada di 1914-an, kalau misalnya dia berhasil close di area pivot weekly, artinya week depan akan down, ya kan? Dan memulai September juga dengan posisi down. Jadi dengan kira-kira alur cerita yang seperti ini bisa membantu gold akan melanjutkan target quarternya 1830 dengan skenario yang barusan gue sampaikan. Disclaimer, ini baru analisa kasar doang. Apa yang akan terjadi ke depannya juga kita nggak akan tahu. Dan juga ini bukan ajakan untuk kalian membeli atau menjual. Balik lagi, lakukan analisa kalian masing-masing. Gue cuma membagikan perspektif gue dari apa yang gue tahu mengenai hukum keseimbangan dan tugas alur cerita yang udah pernah gue jelaskan di video playlist seperti ini. Kalau misalnya kalian belum belajar, kalian bisa cek sendiri juga videonya, kalian bisa pelajari, tonton part 1, part 2, part 3-nya, part 4. Dan jangan lupa untuk join Telegram, karena banyak diskusi gratis di sana. Gue nggak membagikan berbagai macam kelas-kelas berbayar, titip dana, ataupun signal apapun itu. Gue pengen kita sama-sama belajar, mematangkan ilmu untuk kita trading, sehingga kita bisa menjadi trader independen. Oke? Kalau misalnya kalian mau gue buat video sesuatu lagi, komennya di bawah aja. Jangan lupa juga subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Bye.